Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mauhibatun Nabila Ramadini dari kelas 2C Fakultas Psikologi UHMK. Hari ini saya akan memaparkan laporan hasil penelitian yang saya lakukan yang berjudul pengaruh stroke non-hemoragik atau iskemik terhadap fungsi motorik, emosi, dan kognitif. Pertama-tama kita bahas tentang definisi stroke. Stroke merupakan salah satu penyakit degeneratif yang didefinisikan sebagai gangguan fungsi otak yang terjadi secara mendadak dalam beberapa detik atau secara cepat dalam beberapa jam, dengan tanda dan gejala klinis baik secara khusus maupun umum yang berlangsung lebih dari 24 jam. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya aliran darah ke otak karena pendarahan. Pendarahan ini yang menyebabkan stroke hemoragik ataupun sumbatan. Sumbatan ini yang menyebabkan stroke non-hemoragik atau iskemik. Dan gejala dan tanda sesuai dengan bagian otak yang terkena, yang dapat sembuh sempurna ataupun sembuh dengan cacat ataupun kematian. Pada penelitian kali ini, pasien yang saya dapat merupakan seorang pria berusia 54 tahun yang lahir di Bogor pada tanggal 4 Juli 1968. Profesi beliau adalah pedagang. Beliau bertempat tinggal di daerah Jakarta Selatan. Beliau merupakan penderita penyakit stroke non-hemoragik atau stroke iskemik, di mana stroke tersebut diakibatkan karena penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh darah atau aterosklerosis atau bekukan darah yang telah menyumbat suatu pembuluh darah ke otak. Analisis. Pada otak bagian lobus oksipital sebelah kanan terdapat infark akut sehingga mengakibatkan pasien menderita stroke non-hemoragik atau stroke iskemik. Akibat dari stroke non-hemoragik yang dideritanya, pasien mengalami beberapa gangguan terhadap fungsi motorik, emosi, dan kognitifnya. Gangguan yang pertama terdapat pada fungsi motoriknya, di mana pasien merasa jika tangan dan kakinya sering merasa kebas atau mati rasa. Gangguan yang kedua terdapat pada fungsi emosinya, di mana pasien mengatakan bahwa setelah menderita stroke, ia malah jadi mudah sekali marah. Dan gangguan yang terakhir terdapat pada fungsi kognitifnya, yaitu pasien jadi mudah lupa dan kesulitan dalam berhitung. Saran yang ingin disampaikan oleh peneliti adalah yang pertama, untuk masyarakat agar mulai menerapkan pola hidup yang sehat, seperti rutin dalam melakukan kegiatan fisik seperti olahraga, melakukan diet yang seimbang, mengolah emosi dengan baik agar terhindar dari salah satu penyebab stroke, yaitu hipertensi, dan istirahat yang cukup. Hal ini merupakan tindakan untuk menghindari kemungkinan stroke atau stroke berulang. Yang kedua, untuk pasien stroke diharapkan agar rutin dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan, minum obat dengan teratur sesuai dengan anjuran dokter, lakukan olahraga ringan supaya otot-ototnya terlatih, dan menghindari makanan yang menjadi pantangan. Pasien juga dapat menjalankan terapi fisik atau fisioterapi untuk meningkatkan atau memperbaiki status fungsional pada pasien stroke non-hemoragik. Yang ketiga, untuk keluarga pasien diharapkan untuk selalu memberi dukungan dan motivasi serta merawat pasien dengan penuh rasa kasih sayang, seperti mengingatkan dan menemani pasien untuk melakukan kontrol ke dokter secara rutin. Sekian pemaparan laporan hasil penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.